Allah tidak pernah menciptakan sakit, tidak pernah menciptakan penyakit. Ketika aku sakit, sakit itu urusanmu dengan dirimu sendiri. Sebetulnya kita ini selama ini menjalani hidup itu produk dari apa yang diajarkan lingkungan kepada kita, produk dari apa yang diajarkan mereka yang telah duluan datang ke sini. Betul? Betul. Kalau di sebuah keluarga ada tradisi seperti ini, semua keturunannya ngikut. Kalau di masyarakat ada tradisi begitu, semua ngikut. Kalau di masyarakat itu baca Yasin pakai speaker, semua anak cucunya kalau baca Yasin pakai speaker. Kalau nggak pakai speaker, rasanya nggak baca Yasin. Karena mereka itu melihat contohnya, mereka yang datang. Padahal Yasin itu buat diri sendiri, buat yang baca, buat yang dengar. Bahkan sekarang Yasin buat orang mati. Begitu sakit di rumah sakit, sekarat, Yasin aja pasti. Jadi Yasin itu kok buat yang sekarat, padahal Yasin itu buat yang hidup, supaya saat sekarat itu bisa pulang. Nah, karena contohnya seperti itu, terus saja contoh itu menular. Makanya jawabannya tepat kan? Apa yang dikatakan mereka? Wajadna aba'ana kazalika yaf'alun. Kami ini hanya ngikutin saja apa yang bapak kami, leluhur kami, generasi sebelum kami melakukan itu, ngikut saja. Betul apa tidak? Coba Bapak Ibu. Jadi orang sabar aja. Begitu dimarahin, ngalah. Dimarahin lagi, ngalah. Akan datang gak tuh? Akan datang gak orang? Kok kamu ini sabar banget sih? Saya jadi gregetan deh sama kamu. Apa perlu saya serang ke sana sekarang juga, menawarkan diri tuh si belis? Betul? Karena pada umumnya kalau ada orang yang marah, ya marahin lagi. Ketika kita tidak marah, orang marah kan dianggap tidak mengikuti leluhur. Betul nggak? Betul nggak? Nah, udah ngaji kesadaran dengan saya seperti ini, ya harusnya sadar ketika orang marah, sebetulnya dia sedang marah pada dirinya sendiri. Saya tidak akan terluka kalau saya tidak mengizinkannya, maka saya damai-damain saja. Orang mau suaranya keras, orang mau suaranya kasar, itu urusan dia dengan dirinya sendiri. Aku sih aku saja, tidak terpengaruh oleh apa kata orang tentang diriku. Kalau kita terus terpengaruh oleh orang, terus kapan kita mau bahagia? Mau lari ke hutan emangnya kita? Paham? Paham apa tidak? Lanjutkan gak ngajinya? Ini kalau lanjut tambah berat. Kan ayat ini sering kalian baca, apalagi bulan Ramadan, pasti dibaca, cuman kelewat. Ya karena yang dikejar kalian kan one day one judge, supaya target ntar Idul Fitri bisa pameran. Pada saat halal bil halal bisa cerita bahwa saya kemarin bulan Ramadan 3 kali loh tamat baca Quran. Saking tamatnya itu baca Quran sampai nggak tahu yang dibaca apa, pesannya apa, sampai nggak tahu apa-apa. Keren kan? Pakai dalil sedikit berkelihatan bijaksana. Karena menurut para bijak, sebetulnya belajar yang paling bagus itu hasil akhirnya tidak tahu apa-apa. Wih, keren, bijak lah itu, luar biasa. Bijak banget itu. Karena menurut Aristoteles, pakai Aristoteles lagi. Itu memang Aristoteles yang bilang begitu, ya. Jadi puncaknya ilmu tuh nggak tahu apa-apa. Bener itu, sampai nggak tahu apa-apa. Ditanya Al-Baqarah nggak bisa jawab, Ali Imran nggak bisa jawab. Ditanya yang pendek saja surat Al-Ikhlas nggak bisa jawab. Karena puncaknya ilmu nggak tahu apa. Keren banget. Udah dibungkus lah pakai kain kehormatan, itu udah bijaksana banget.
Baik, kita lihat. Ini semoga bisa sampai ke inti-intinya. Baik, kita lihat. Qala apa ro'aitum ma kuntum ta'budun? Ibrahim lagi nih yang ngomong. Apa ro'aitum? Maka apakah kamu telah memperhatikan? Nah, ini yang saya nggak setuju. Ro'a itu bukan memperhatikan. Ro'a itu melihat. Afa ro'aitum ma kuntum ta'budun? Apakah kamu telah melihat yang kamu sembah itu? Ini diplesetkan aja sedikit, memperhatikan, kacau. Tetapi kan kalian adem aja baca terjemahan ini, betul? Coba kalian baca terjemahan ini, adem aja, gak ada yang mengganggu di sini. Kayaknya saya yang aneh, karena saya begitu membaca terjemahan ini terganggu. Karena ro'a itu bukan memperhatikan, ro'a itu melihat. Dan pertanyaan dari ayat ini adalah, Ibrahim itu nanya tuh sama si orang-orang ini, apakah yang kamu telah, ya, maka apakah kamu telah melihat apa yang telah kamu sembah? Jadi ayat ini memberikan sebuah pesan, yang kamu sembah itu harus kamu lihat. Jadi kalau begitu selama ini kalian ini menyembah yang terlihat atau yang tidak terlihat? Jujur, menyembah yang terlihat atau yang tidak terlihat? Dulu sih menyembah yang tidak terlihat. Sekarang betapa nikmatnya ketika kita bisa menyembah yang terlihat. Keren banget itu. Makanya ayat ini kalau nggak saya luruskan, itu terjemahannya jadi kacau. Ro'a itu artinya melihat. Ru'yat itu artinya melihat. Oh, bulan belum terlihat, karena di ru'yat nggak terlihat. Dihisab aja, dihitung pakai hitungan bulan, gitu. Ru'yat itu melihat. Di zaman para rasul, para nabi, ru'yat itu adalah ilmu yang agung, yaitu ilmu untuk melihat Tuhan. Jadi ru'yat itu terbuka mata kalbu sampai kita menyaksikan siapa Tuhan yang kita sembah. Itu ru'yat. Ya, luar biasa ya. Ini nih, coba perhatikan. Harusnya ayat ini tuh membuat kita tersentuh kan harusnya. Apakah kamu telah melihat yang kamu sembah itu? Kok kamu belum pernah lihat? Kok kamu sembah sih? Gitu, kira-kira begitu. Dibuat-buat itu sama saya biar lebih kena bahasanya. Paham? Jadi kesimpulannya apa? Yang kamu sembah itu harus terlihat. Makanya kan Sayyidina Ali ketika ditanya, "Ya Ali," ketika sedang wudhu gemetaran, dan Ali mengatakan, "Seandainya kalian tahu siapa yang akan aku sembah setelah wudhu ini, kalian akan mengalami pengalaman yang sama seperti aku." Ya Ali, apakah kau melihat Tuhan? Ru'yatullah bi'ainil qalbi. Aku melihatnya dengan terang mata kalbuku. Oh Ali, jadi Tuhan itu terlihat. Aku tidak mau menyembah Tuhan yang tidak bisa aku lihat. Ya, Rasulullah mengatakan, aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah gerbangnya ilmu. Jadi kalau ingin masuk ke kotanya ilmu, lewati dulu Ali. Saya bukan kelompok siapapun, bukan. Tetapi saya hanya mencoba untuk belajar, meniti ke dalam diri. Tidak usah berkelompok-kelompok dalam belajar untuk meniti ke dalam diri, tidak perlu. Antum wa abaukum, ya, al-akhdamun, kamu dan moya kamu dahulu, fa innahum adun, yang kamu sembah selama ini itu, yang disembah oleh antum dan semua pengikut-pengikut antum itu dapat dilihat kan, gitu pertanyaannya. Nah, ayat ini mengatakan
sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku. Itu kata-kata Ibrahim. Jadi uduwun itu musuh. Fa innahum uduwun li, sesungguhnya yang kamu sembah itu adalah musuhku. Illa Rabbal alamin, kecuali sang keberadaan, sang kehadiran Tuhan semesta alam. Nah, ini sudah mulai berbicara tentang keberadaan nih. Jadi Ibrahim sudah berkesadaran, yang dibicarakan bukan Tuhan pencipta, tapi Rabbal alamin, sang keberadaan, sang kehadiran. Hadir beliau bersama kita saat ini? Hadir? Ya, hadir. Terasa ya, hangat sebagai nafas kita. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin, yang telah menciptakan aku dan dia pun yang telah menunjungi aku. Jadi Tuhan itu yang telah menciptakannya juga telah menunjukkan jalan untuk menuju kepadanya. Walladzi huwa yut'imuni, ya, wa yasqin, dan Tuhanku dialah yang memberi makan dan minum kepadaku. Jadi siapa yang ngasih makan dan minum? Wah, sudah tahu cara Tuhan ngasih makan dan minum? Udah tahu? Belum tahu? Nih cara Tuhan ngasih makan dan minum gini. Saya kasih contoh. Siapa yang ngasih minum sama saya? Siapa yang ngasih minum sama saya? Siapa yang minum tadi? Bingung kalian? Yang minum dia, yang ngasih minum dia. Emang tangan saya bisa ngangkat gelas tanpa kehadirannya? Memang tangan saya bisa mengangkat makanan tanpa kehadirannya? Memang tangan saya bisa diginikan tanpa kehadirannya? Inilah pertemuan antara kudrat dan irodatnya dengan kudrat dan irodat yang dititipkan kepada saya. Karena bagian dari dirinya sudah ditiupkan menjadi rohku yang ada dalam diri saya. Beliau maha kuasa, kuasanya sudah diberikan pada kita. Saat kita ingin menunjukkan kuasa, kuasanya beliau bekerja. Saat kita punya kehendak, kehendaknya beliau bekerja. Begitu saya pengen minum, langsung beliau itu mengabulkan. Lihat, saya pengen minum. Dikabulkan. Begitu saya pengen, dikabulkan. Apa yang tidak dikabulkan oleh dia? Sedekat itu, kalau kita mau jujur, sedekat itu. Tangan kita tidak pernah bisa berbuat apa-apa tanpa kehadirannya. Kenapa kalian itu selama ini mengalami ilusi keterpisahan? Kenapa menyatakan Tuhan itu jauh? Sedekat itu dia bersama kita. Bahkan saat minum pun kalian tidak sadari. Siapa yang ngasih minum itu? Aku, kata Tuhan. Siapa yang ngasih makan pada kamu? Aku. Coba belajar nanti, kalau minum makan itu sadari. Yang ngasih minum adalah aku. Yang ngasih makan adalah aku. Ya, ayo sadari. Yuk sadari. Saya mengajak kalian untuk merasakan kehadirannya setiap saat. Saya merasakan kehadirannya sekarang di dalam diri saya. Sebagai medan energi yang bergerakkan saya. Saya tidak bisa bicara seperti ini. Tidak bisa duduk seperti ini. Tidak bisa melihat kalian seperti ini tanpa kehadirannya. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wa iza maradtu fahuwa yasfin. Dan apabila aku sakit, dia yang menyembuhkan aku. Lihat kata-katanya. Ketika aku sakit. Sakit itu dari mana? Dari aku. Bukan dari Allah. Allah tidak pernah menciptakan sakit, tidak pernah menciptakan penyakit. Ketika aku sakit, sakit itu urusanmu dengan dirimu sendiri. Profesor Kazuo Murakami menyatakan, sakit itu kontribusi jiwa yang kotor 50%. Sakit itu kontribusi pikiran yang keliru 25%. Sakit itu dari hubungan sosial yang terganggu 15%. Jadi kalau jiwanya kotor, pikiran pasti kotor, hubungan sosial terganggu, sudah pasti rubuh tubuhnya. 50%. Tambah 25%.
tambah 15%, sudah 90%. Gaya hidup, makan sembarangan itu cuma berkontribusi pada kesehatan, itu 10%. Apa yang selama ini dilakukan? Ketika kita sakit, tubuh kita rubuh, kita minum obat, kita pergi ke dokter, kita pergi rumah sakit. Boleh? Boleh. Tapi itu hanya menyembuhkan akibatnya. Hari ini disembuhkan, hari ini makan obat, besok sakit lagi. Karena kita menyembuhkan akibatnya. Makanya sekarang di mana-mana sedang rame penyembuhan secara holistik. Whole, keseluruhan. Gimana caranya? Ada yang keliru memaknai holistik. Urusi tubuhnya, urusi pikirannya, urusi jiwanya, semuanya. Keempat unsurnya diurusi, namanya holistik. Bukan. Tindakannya satu saja, tapi hasilnya holistik. Jadi kalau kontribusi penyakit tubuh ini 50% berasal dari jiwa, urusi jiwa. Siapa jiwa? Siapa jiwa? Dan ketika kamu sakit, Dia yang menyembuhkan aku. Ketika aku sakit, Dia yang menyembuhkan aku. Gimana cara proses menyembuhkan diri kita? Tingkatkan saja kesadaran jiwa kita. Siapa jiwa itu? Jiwa itu Nur Insan. Nur Insan itu punya bosnya, namanya Nurullah dan Nur Muhammad. Izinkan Nur Insan itu mengakses Nurullah dan Nur Muhammad. Izinkan jiwa itu bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya. Izinkan dia untuk mengakses alam-alam yang tinggi. Saat dia mengakses alam-alam yang tinggi, jiwa menarik energi dari kemurniannya sendiri. Apa yang terjadi? Naik kesadaran. Begitu kesadaran meningkat, kapasitas kita untuk mencintai diri sendiri pun meningkat. Apa yang terjadi? Pikiran mulai terkendali, tidak terjebak benar salah, masuk ke dimensi yang lebih luas lagi. Tubuh menjadi sehat. Sistem kelistrikan di otak sini menghasilkan endorfin, menghasilkan dopamin, menghasilkan serotonin, bukan menghasilkan hormon-hormon yang berbahaya seperti adrenalin. Lihat orang-orang yang dalam kehidupannya cemas, takut, sistem kelistrikan di pineal gland-nya terus memproduksi hormon-hormon yang sangat menakutkan. Namanya hormon adrenalin. Hormon itu sangat merugikan. Dan ketika hormon diproduksi secara berlebihan, sistem kelistrikan otak kita terganggu, sistem kimiawi tubuh kita terganggu, ya rubuh tubuhnya, sakit jadinya. Pegang gelas jatuh, padahal umur baru 40. Diajak jalan sama saya, naik sedikit saja, payah. Saya suka ngetes kalian, bukan suka saya ajak jalan. Nanjak sedikit saja udah ngeluh. Dibawa ke Gunung Padang ngitung tangga. Apalagi kalau saya bawa ke Jabal Nur. Dulu banyak tuh, saya bawa jamaah. Dari sini bawa tongkat. Saya bilang ntar tongkatnya saya lepasin, saya lemparin. Saya ajak ke Jabal Nur. Saya kasih resepnya seperti hidup. Hidup tuh sehari-sehari. Jangan setahun-setahun kelamaan. Sehari aja tuntaskan. Baru mikirin besok sehari. Itu sehari-sehari hidup itu. Sama naik tangga. Jangan mikirin 378 tangganya Gunung Padang. Naikin aja satu-satu. Satu. Jangan lihat ke atas. Satu. Tahu-tahu udah di atas. Itu ilmunya sederhana. Ya. Jangan mikirin Quran 30 juz. Sejuz aja. Tahu-tahu 30 juz. Jangan mikirin Quran 6.666 ayat. Sudah seayat. Lama kelamaan 6.666 ayat. Banyak yang nanya kepada saya, gimana ayah bisa menghafal Quran 30 juz? Kalau karena mikirnya 30 juz. Saya dulu nggak mikir 30 juz. Mikirnya satu ayat. Terus aja ngereyeh, nikreh. Kan kelamaan juga sembuh, tuntas. Paham? Jadi, maaf nih, yang sakit-sakit, gimana cara menyembuhkannya? Sembuhkan dulu jiwamu.
Gimana cara menyembuhkan jiwa? Pertemukan jiwa dengan sumber aslinya. Pertemukan jiwa dengan Allah dan Rasulnya. Biarkan dia menyerap energi dari alam yang tinggi. Bisa, bisa. Kan Allah bilang dalam Al-Quran, segala kebutuhan tentang dirimu sudah aku sediakan di dalam dirimu sendiri. Masa kata-kata Allah itu nggak dibuktikan? Allah tuh nggak mungkin bicaranya sembarangan. Betul? Wa iza maridtu fahuwa yasfin. Dan apabila aku sakit, dia yang menyembuhkan. Jadi ketika aku sakit, nah, apa yang terjadi selama ini? Ayo, kalau sakit gimana? Ya Allah, kia-kia ting, sembuhkan ya Allah, sembuhkan. Kira-kira apa jawaban Allah? Emang gue pikirin. Jadi Allah itu sudah bersamamu, di dalammu, bersamamu. Kok nggak dirasakan kata Allah kehadiranku bersamamu? Aku manunggal, aku menyatu, tidak pernah terpisah dari dirimu. Sadari saja, sadari saja kehadirannya. Makanya kalau tubuh ini sedang sakit, pertama pahami bahwa organ tubuh kita sedang memberikan sinyal kepada kita, tubuh sedang bicara. Dengar, karena tubuh itu bicaranya dengan sakit. Ketika mah, oh lambung saya sedang bicara, dengerin aja, sensasinya dirasakan, dirasakan aja. Tapi sambil dirasakan itu, bilang sama lambung, yes, saya mengerti kata-katamu. Karena saya tidak teratur makan, pagi-pagi malah sarapan. Oke, saya sudah bisa menangkap pesanmu. Mulai besok saya rubah, besok sarapan. Kenapa sih sarapan aja susah? Dak tuh hoyong. Kalau nunggu hoyong itu sudah rusak tubuh kita. Nih saya kasih tahu, kalian baru makan ketika lapar, udah rusak tuh tubuh. Ibarat gedung itu alarmnya sudah bunyi. Kalau gedung alarmnya sudah bunyi, sudah kebakaran belum? Sudah terjadi kebakaran, karena yang membuat alarm itu bunyi kan sebetulnya suhu tinggi, ditangkap oleh sensor, jadi kontak jadinya bunyi. Ngerti ya tuh seetik. Jadi kalau gedung itu sudah bunyi, alarmnya itu sudah kebakaran. Jadi kalau haus itu sudah dirasakan, itu sudah rusak tubuh kita. Kalau lapar itu sudah rusak. Jadi tubuh itu hanya ingin dipahami. Tolong dong, jangan nunggu lapar. Dahar atuh. Jangan nunggu haus. Makanya minum setiap jam. Minum setiap jam. Bade ngaleut teu hoyong. Terus we teu hoyong. Ngabelaan hoream. Rajen teh ari kersa teh nginum. Ah herang ieu mah. Kudu nu ngadagleg wae si eta mah. Rajan teh daek nginum kudu nu giung wae. Mun teu giung pahit, kudu nu ngagibleg wae. Kumaha? Teu karunya-karunya teh kanu awak. Ciherang, haneut sakdik. Jangan berlebihan juga. Ada juga yang abdi mau resep cipanas, hati-hati. Mun panas teuing itu usus jadi terluka. Nyakola saeutik. Tubuh kita itu paling tinggi suhunya 36 derajat. Makanya minum yang paling bagus itu cai haneut, lain cai panas. Ieu regot. Ya rusak. Karena usus dan lambung kita begitu dapat air panas terluka. Minum wae can lulus. Tong tiis teuing, tong panas teuing, haneut kuku disebutna teh sekitar suhu 3 sampai 36 derajat. Itu mun panas keneh tong diuyup.
Baik, perhatikan saya. Jadi, kenapa kok tubuh fisik saya sakit, geringan wae, seetik salesma, seetik-setik panas tiris. Penyakit ada dua. Ada penyakit karena kesalahan berpikir, ada penyakit karena karma. Nih saya kasih tahu. Kalau kita sudah berusaha, semua kesalahan berpikir sudah dirubah, gering keneh wae, itu karma. Tarima we lah, tamu. Tarima we, tamu. Tapi kalau kita tahu ieu teh lambung teh naon teh perih teh seseitan teh stres gitu kan. Udah tahu penyebab stresnya karena kita terlalu banyak pikiran. Robah we pikiran, cager insyaallah. Jadi kalau kita sekarang ini sudah sehat, penuh keceriaan, penuh sukacita, sudah jadi sumber keindahan, sumber cinta bagi semesta. Siapapun orang rindu bertemu kita, itu teh sehat, berarti itu spiritualnya udah mulai bener. Jadi pertanyaan Ibrahim tadi itu sebetulnya pertanyaan yang dirinci di dalam Al-Quran untuk memberitahu kepada kita, apakah saya ini sudah betul-betul ya berada di sumber keberadaan saya, atau saya masih terpisah oleh ilusi keterpisahan saya. Itu saja. Makanya kalau diurut tadi kan pertanyaan Ibrahim itu pertanyaan tentang ketuhanan, bukan? Kenapa kok ujug-ujug pertanyaannya kok urusan gering, urusan sakit? Kan kelihatan gak nyambung. Jadi ayat ini memberikan isyarat kepada kita, sebenarnya kalau spiritualitas seseorang itu sudah bagus, kesadaran sudah bagus, tandanya itu sehat. Nah gimana kalau saya kan sudah tua, udah gak bisa lari seperti dulu lagi? Gak apa-apa, itu hukum alam. Hukum alam. Tapi tua dalam keadaan sehat beda dengan tua geringan. Karena kelihatan ya kalau orang yang di sininya masih mumet, udah ya kelihatan lah, kelihatan. Banyak permisinya, gitu. Pikiran bebas, merdeka. Jadi kalau belajar agama itu terlalu banyak rasa bersalah, akibat kita mendengarkan terlalu banyak hukuman dan ancaman, tinggalkan itu, nggak benar itu. Seotik-otik neraka, seotik-otik neraka. Tong ngaji di tempat gitu, ya. Nanti jadi rusak ya alam bawah sadar kita, betul nggak? Makanya agama itu rasa bersalah. Ngagambarkeun Allah teh tukang nyiksa, mengazab. Hayo we Allah teh kitu. Lain Allah eta mah si eta. Ya, Allah mah teu kitu, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah itu tidak pernah menghukum. Saya kasih tahu, Allah tidak pernah menghukum. Dia cuman mengingatkan kita supaya kita tambah baik. Itu saja. Kenali makanya Allah. Tong percaya kasih eta. Allah teh sautik-sautik mengazab. Cenah jiga hayam tah diasupkeun ka nu drum, diangkat. Eta mah tukang hayam. Jauh-jauh. Iya. Dibelum cenah dinusunu. Eta mah tukang bakar ikan. Lain Allah. Nya Allah gitu. Allah mah teu kitu. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, welas asih. Allah luar biasa. Seringnya kalian datang ke sini mendapatkan energi yang berkah dari sini. Bawalah energi itu ke dalam kehidupan, praktekkan. Kalau sudah tahu, praktekkan. Agama menjadi eksis kalau kita mempraktekkan yang kita tahu. Praktekkan dalam kehidupan, insya Allah. Ya, saya selalu support. Ya, semoga kalian semua selalu damai, sehat, bahagia, berkelimpahan rezeki tanpa batas. Jangan dibatasi Allah dengan pikiran.